Halo guys, kembali lagi di channel Movie Addict. Teman rebahan, teman gabut, teman bobo, apa aja suka-suka kalian. Yang penting kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari series berjudul The Witcher Blood Origin. Film ini bercerita tentang 7 kesatria melawan kekaisaran Bengis yang merajalela. Sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yuk, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Jadi cerita ini diawali dengan memperlihatkan sebuah peperangan. Seorang lelaki bernama Sandpiper nyaris terbunuh oleh pedang seorang prajurit. Tiba-tiba waktu terhenti dan Sandpiper kebingungan. Tidak lama muncullah seorang lelaki dengan wujud Sandpiper. Dalam sekejap ia membawa Sandpiper ke tempat lain. Rupanya ia adalah seorang elf. Ia ingin agar Sandpiper yang seorang penyair menuliskan kisah 7 kesatria dari 1200 tahun yang lalu. 7 kesatria itu adalah Fial dari klan anjing, Skian dari suku hantu, Kalan the brother death, Zakare dan Shinril sang penyihir, Melduff dan palunya yang bernama Gwen. Dan kemudian mereka dipimpin oleh kesatria ketujuh, yaitu The Lark. Scene berganti memperlihatkan The Lark yang sedang bernyanyi di depan orang banyak di sebuah tempat hiburan. Di sisi lain, ada Fial yang sedang baku hantam melindungi putri dari Sintrea yang sedang keluar bersama kakaknya Raja Alvityr untuk memperkenalkan diri sebagai raja baru. Setelah kembali ke istana, Fial menghampiri Putri Merwin untuk memastikan keamanannya. Tapi Fial malah jatuh dalam sebuah skandal bersama Putri Merwin. Hal itu dianggap sebagai pengkhianatan karena klan anjing adalah pelindung kerajaan Sintrea. Hingga akhirnya Fial pun diusir dari Sintrea. Akibat kejadian itu, Raja Alvityr menjodohkan Putri Merwin dengan raja dari Persia. Dengan terpaksa, Putri Merwin pun menyetujui perjodohan itu. Beralih pada The Lark, kepada seorang gadis kecil, ia bercerita bahwa ia lahir dari klan Raven. Dulunya, ia adalah pengawal setia Raja Midir dan keluarga kerajaan Persia. Tapi ia lebih mencintai musik dan memilih menjadi penyair keliling. Saat bercerita, tiba-tiba pengawal kota datang dan menangkap The Lark atas laporan dari orang-orang yang dihajar olehnya. Tidak disangka dalam penjara, The Lark bertemu dengan Fial. Terjadilah adu mulut dan pertengkaran kecil antara keduanya. Lark memiliki dendam kepada Fial karena dulunya Fial pernah mengusik sepupunya. Penjaga kemudian datang hendak membebaskan Fial karena seseorang telah menebusnya. Di tempat lain, Raja Alvityr sedang berencana untuk mengakhiri perang 1000 tahun antara Frisia, Darwen, dan Sintrea. Raja Alvityr yakin rencananya akan berjalan mulus dengan adanya pernikahan adiknya dengan Raja Midir dan hadiah tambang untuk Ratu Nira. Para kolega tidak lantas menyetujuinya karena perang itu telah mengakar dalam kehidupan mereka dan hampir mustahil untuk dihentikan. Kembali ke Fial, ternyata ia ditebus oleh sepupunya yang bernama Shen. Ia dikirim oleh ayah Fial untuk membawa kembali Fial ke istana karena rencana perdamaian yang dicanangkan Raja Alvityr. Tapi Fial menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Sementara di penjara, Lark yang cerdik berhasil melarikan diri. Rupanya ia juga berhasil mencuri liontin Fial yang merupakan harta benda terakhir miliknya. Pulanglah Lark ke rumah. Ia terkejut saat melihat seseorang menunggunya di rumah. Ternyata dia adalah kakak Lark.
Ia diminta ibunya untuk membawa Lark kembali karena rencana perdamaian yang hendak disetujui oleh raja mereka. Lark merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, tapi setelah berpikir panjang, Lark memilih pergi bersama kakaknya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kakak Lark diserang oleh seseorang yang tak dikenal hingga tewas seketika. Karena ketangkasan Lark dalam menggunakan pisau, ia berhasil membunuh pelakunya dengan sekali serang. Lalu muncullah komplotan penjahat bertopeng yang menyerang Lark dari segala arah. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Vial tiba-tiba datang membantu Lark. Awalnya Vial bermaksud untuk mengambil liontin yang dicuri darinya. Setelah pertarungan sengit berakhir, tanpa sengaja Vial melihat tato di tangan salah satu jasad penjahat. Vial mengenalinya sebagai tentara Sintrea. Karena merasa was-was, Vial dan Lark memeriksa jasad prajurit yang lain. Benar saja, Lark mengenali wajah salah satu dari mereka sebagai prajurit Prisia dan menemukan belati dari kerajaan Darwan. Mereka berdua mulai curiga bahwa 3 kerajaan besar bersekutu untuk memberantas prajurit klan yang ada. Karena kematian kakaknya, Lark kembali pada identitasnya yang dulu, yaitu Ailey, sang dewi belati. Dengan amarahnya, Lark dan Vial pun pergi ke Sintrea, bermaksud untuk memberikan peringatan dan membalas dendam. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. 3 pemimpin kerajaan berkumpul untuk melangsungkan perjanjian. Raja Midir dari Prisia bersama prajurit setianya yaitu klan Raven, Ratu Nira dari Darwin bersama klan Ular, dan Raja Alfitir dari Sintrea bersama klan Anjing. Di tengah perjanjian berlangsung, secara mengejutkan seekor monster tiba-tiba menyerang dan membantai seluruh raja dan klan prajurit yang ada di tempat itu hingga tak bersisa. Nampaknya usut punya usut, Putri Merwin bersama Beller dan Kapten Erdin bekerja sama untuk insiden tersebut. Beller memiliki kemampuan untuk membuka portal ke dunia lain, sehingga ia mampu mendatangkan monster yang sangat menyeramkan. Putri Merwin sebagai anggota kerajaan yang tersisa otomatis menjadi ratu dari 3 kerajaan, dan era itu dikenal sebagai era Kekaisaran Emas. Scene berikutnya memperlihatkan Vial dan Lark yang telah sampai di Gjalt, bekas kerajaan Prisia. Keduanya lalu menuju tempat keramaian untuk mendapatkan informasi. Ternyata rumor tentang pembantaian para raja oleh Putri Merwin telah menyebar di masyarakat. Lalu tak disangka beberapa prajurit pun datang. Mereka berusaha mencari informasi tentang keberadaan Vial dan Lark. Otomatis Vial dan Lark langsung melarikan diri. Di istana diperlihatkan masyarakat yang sedang bekerja rodi membangun gerbang monolit di bawah perintah kepala Sage atau Beller dan Kapten Erdin. Rupanya mereka berdualah yang mengirim penjahat untuk membunuh Vial dan Lark saat itu. Karena kesal dengan apa yang terjadi, Vial dan Lark akhirnya bersekutu untuk balas dendam di atas perjanjian darah. Kembali pada kerajaan, Putri Merwin mulai muak menjadi ratu boneka di bawah kendari Beller dan Kapten Erdin. Ia pun mulai berambisi untuk menjadi ratu yang sesungguhnya. Di sisi lain istana, nampak Beller yang menghampiri seorang laki-laki di dalam penjara. Usut punya usut, ternyata laki-laki itu adalah Sindril, sang penyihir. Ia memanfaatkan bakat dan kemampuan magis dari Sindril untuk membangun gerbang monolit menuju ke dunia lain. Di tempat lain, Lark dan Vial pergi menemui Skien, sang suku hantu terakhir, untuk memintanya bergabung dalam misi balas dendamnya. Awalnya Skien menolak karena tidak mempercayai Vial. Skien punya kenangan buruk dengan klan Anjing. Dulu, klan Anjinglah yang membantai seluruh klan suku hantu atas perintah Raja Sintrea hingga tersisa Skien seorang diri.
Demi merebut hati Skien, Vial memberitahu Skien tentang pedang yang ada di Shintrea dan berjanji membawa mereka masuk lewat pintu masuk rahasia. Akhirnya, Skien pun luluh dan setuju untuk bergabung. Di tempat lain diperlihatkan seorang perempuan bertubuh mungil membuat keributan di salah satu tempat hiburan. Ia sedang mencari seseorang yang bernama Taliesin, sersan kekaisaran emas. Ternyata perempuan itu tidak lain adalah Meldev, sang kesatria ke-6 dari klan Kurcaci. Di tempat lain, Lark, Vial, dan Skien mulai menyusun rencana untuk membalas dendam. Karena mereka akan kalah jumlah, Lark mengusulkan untuk menyewa bala bayaran. Tapi masalahnya mereka tidak punya uang sepeser pun. Kemudian ketiganya mendatangi Deadwood untuk merampok sebuah bank yang ada di sana. Sesampainya di bank, mereka bertemu dengan Kurcaci, penjaga bank. Ia bilang bahwa semua orang, entah itu saudagar atau rakyat jelata, telah mencuri uang di bank setelah adanya kudeta. Tak disangka, tiba-tiba pasukan elit yang dikirim oleh Kapten Erdin berhasil menemukan ketiganya. Pertarungan sengit pun terjadi. Para pasukan elit kewalahan menghadapi 3 kesatria terbaik itu. Akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan. Tapi tidak berhenti di situ. Sebagian pasukan yang berada di luar bank mengunci bank dan membakarnya dari luar. Beruntung ketiganya berhasil keluar melewati pintu rahasia milik pengawal Kurcaci tadi. Di istana, Queen Merwin mendapatkan ancaman dari salah satu pelayan istana karena ia tidak mampu memakmurkan rakyatnya. Dengan sigap, seorang penyihir bernama Avalak membantu Queen Merwin dengan kekuatan magisnya. Merasa aman bersamanya, Queen Merwin akhirnya menunjuknya sebagai pengawal pribadinya. Ia juga memintanya untuk memata-matai Beller dan Erdin untuk menemukan kelemahan mereka. Bahkan ia meminta Avalak untuk mempelajari buku monolith karya dari Sindril agar bisa membuka gerbang ke dunia lain seperti Beller. Keesokan harinya, Queen Merwin keluar istana menyamar sebagai Avalak untuk melihat keadaan dari rakyatnya. Tiba-tiba ia melihat Kapten Erdin sedang berjalan tergesa-gesa. Queen Merwin pun mengikutinya. Secara mengejutkan, ternyata ia pergi menemui kekasihnya. Tak lain tak bukan, ia adalah lelaki yang berprofesi sebagai saudagar. Rupanya Kapten Erdin adalah seorang Guy. Kembali ke 3 kesatria, akibat perkelahian yang terjadi di bank, Skien terluka oleh senjata beracun milik musuh. Saat Lark dan Vial kembali dari mencari obat, betapa kagetnya keduanya melihat seorang laki-laki dengan wajah yang bengis berdiri di samping Skien yang terluka. Setelah mengetahui maksud mereka untuk balas dendam pada kekaisaran, laki-laki itu justru ingin bergabung. Ia memiliki dendam pada kekaisaran karena telah membantai seluruh warga desanya. Laki-laki itu tidak lain adalah kesatria ketiga yang bernama Kalan, atau orang-orang menjulukinya dengan Brother Death. Singkat cerita, Kalan membawa Skien ke tabib kenalannya. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan dengan kabut tebal. Sampailah mereka pada tabib. Ternyata tabib yang dimaksud Kalan adalah Zakare, sang penyihir sekaligus kekasih Kalan dan saudara dari Sindril. Sementara itu di istana, Beller membuka portal bersama 2 anak istimewa dari klan penyihir. Sebelumnya, Beller meminta kekuatan Chaos untuk menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Sebagai gantinya, ia harus menuruti semua perintah tuannya itu, termasuk membawa 2 anak itu sebagai tumbal. Keesokan harinya, Queen Merwin mendatangi kediaman kekasih Kapten Erdin, di mana saat itu Erdin pun juga sedang berada di sana. Untuk menjaga kerahasiaan hubungan mereka, Queen Merwin melakukan negosiasi.
Ia menawarkan jabatan duta besar perdagangan untuk kekasih Erdin. Ia juga menghasut Erdin untuk menyingkirkan Beller. Merasa takut dengan Beller, Erdin bilang bahwa mereka masih membutuhkan Beller untuk membuka gerbang ke dunia lain. Selain itu, Queen Merwin juga meminta Erdin membawa Vial kembali karena Queen Merwin ingin memiliki keturunan. Di tempat lain terlihat Kalan sedang membopong Skien yang lemah menuju rumah pohon milik Zakare. Dia mengobati Skien dengan ramuan dan kekuatan magisnya. Dan luka Skien pun berhasil disembuhkan dalam sekejap. Adapun Vial sedang berbincang dengan Sindril mempertanyakan keadaan kacau yang menimpa Sintrea. Sindril pun menceritakan bahwa ia berhasil membuka gerbang ke dunia lain melalui monolit. Sayangnya dunia yang ditemukan sangat gersang dan dipenuhi oleh kekuatan gelap. Beller yang masuk bersamanya terbersit untuk memanfaatkan hal tersebut demi ambisi pribadinya. Ia bahkan merampas buku monolit milik Sindril. Berkat itu, Beller berhasil mengkudeta 3 kerajaan dengan bantuan seekor monster dari dunia gelap tersebut. Vial pun kaget bukan kepalang. Ia baru tahu bahwa Bellerlah dalang dari kekacauan yang ada. Sebagai penyihir, Sindril tahu bahwa monolit yang dibangun oleh Beller menyebabkan kekacauan tabir antar dunia, sehingga menyebabkan energi-energi negatif menembus dunia mereka, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran di dunia elf. Sindril dan Zakare akhirnya bergabung dengan para ksatria yang lain untuk mencapai Sintrea dan menghancurkan monolit. Sindril berkata bahwa tanpa bantuannya mereka tidak akan sampai pada Sintrea sebelum kiamat terjadi. Sindril pun mengajak mereka untuk menggunakan monolit agar sampai dalam waktu dekat ke Sintrea. Para ksatria akhirnya bekerja sama untuk mencapai Sintrea. Sampailah mereka di salah satu monolit yang terletak di tengah hutan. Sindril membuka gerbang monolit itu dan membawa mereka semua masuk. Di luar perkiraan, bukannya tiba di istana, mereka malah memasuki tempat antah berantah. Saat melihat-lihat, Lark tanpa sengaja membangunkan seekor monster ulat dan berakhir dikejar olehnya. Nah, dengan begitu berakhirlah alur cerita The Witcher Blood Origin part 1 dan 2. Jika kalian tertarik untuk kelanjutan partnya, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.